Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan tutorial klasifikasi penjualan di aplikasi Simbada. Tapi sebelum kita melakukan tutorial tersebut, mungkin kita akan sekilas memberikan penjelasan terkait reklasifikasi penjualan. Yang pertama terkait tujuan, kenapa kita harus mereklasifikasi data aset kita, karena itu untuk yang pertama menyesuaikan klasifikasi aset sehingga tidak ada perbedaan dari sebelumnya, tidak ada perubahan data yang tidak terekam gitu, sehingga nanti kalau ada kebutuhan untuk melakukan pendataan lebih mudah. Yang kedua terkait mendukung operasi laporan keuangan. Ini juga penting karena nanti laporan keuangan kan akan di-generate atau dilakukan perhitungan berdasarkan klasifikasi aset. Contoh, besarnya penyusutan dari aset 132 itu berbeda dengan aset 154, atau aset yang masih digunakan itu berbeda perhitungan penyusutannya dari aset yang tidak digunakan atau dalam kondisi rusak berat. Nah, itu akan sangat mempengaruhi laporan keuangan setiap pengguna barang atau setiap UPD atau setiap dinas. Ketiga, mendukung efisiensi pengelolaan aset. Nah, di mana reklasifikasi ini erat hubungannya dengan pemeliharaan penggunaan aset ketika kita merencanakan ataupun kita mengeluarkan uang untuk memelihara aset tersebut. Contoh, kalau tidak dilakukan reklasifikasi maka akan ketemu data yang berbeda. Contoh misal kita akan merencanakan untuk pemeliharaan kendaraan A, padahal kendaraan A itu sudah tidak ada gitu, sudah dijual. Nah, kalau di datanya kita masih belum melakukan reklasifikasi, itu akan muncul sebagai kendaraan yang harus dilakukan pemeliharaan. Nah, itu penting untuk melakukan reklasifikasi sehingga posisi data bisa diposisikan di tempat yang tepat. Terus kemudian penyesuaian data aset karena perubahan fungsi atau status. Jadi tujuannya menyesuaikan data yang seperti dibilang di awal tadi karena perubahan fungsi atau status. Jadi mungkin fungsinya sudah berubah atau statusnya sudah tidak lagi digunakan sehingga perlu dirubah datanya sehingga tidak ada kesalahan pada data aset yang kita miliki. Terus kemudian yang terakhir adalah pemenuhan ketentuan peraturan. Jadi selain yang disebutkan di atas, jadi peraturan pengelolaan barang milik daerah atau pengelolaan aset mengharuskan kita melakukan reklasifikasi yang sebenarnya tujuannya adalah seperti yang dijelaskan di atas tadi. Intinya adalah agar pengelolaan aset kita lebih optimal atau lebih tepat. Kemudian sebelum melakukan reklasifikasi, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah data KIP atau data inventaris barang yang akan kita reklas. Terus kemudian yang kedua adalah alasan reklasifikasi. Terus yang ketiga adalah persetujuan reklasifikasi dari pengurus barang, pejabat penatausahaan, dan pengguna barang. Jadi alangkah baiknya sebelum kita melakukan reklasifikasi, datanya sudah kita siapkan, datanya yang akan kita reklas apa saja, kemudian alasannya apa. Kemudian yang terakhir adalah apakah sudah diketahui atau disetujui oleh pengurus barang, pejabat penatausahaan, dan pengguna barang. Sehingga nanti ketika kita melakukan updating data atau melakukan reklasi Simbada itu tidak silih ginji, itu tidak ada masalah gitu ya. Maksudnya ternyata yang akan kita reklas itu masih dipakai atau masih digunakan. Nah, itu yang harus dikoordinasikan dulu sebelum kita melakukan reklasifikasi di Simbada. Terus nanti pelaksanaan, kita akan melakukan proses pelaksanaannya di Simbada, kemudian pengecekannya juga akan kita lakukan di Simbada. Oke, mungkin itu saja untuk prolog awal. Kita akan langsung masuk ke Simbada. Kita sekarang sudah ada di Simbada, salah satu pengurus barang. Yang pertama kita lakukan sebelum reklasifikasi adalah menyiapkan KIP ya, menyiapkan kartu inventaris barang. Di sini bisa di-download di menu laporan, KIP berjalan atau KIP sawal, terserah. Yang penting Bapak Ibu sudah memastikan kalau yang akan direklas itu di tahun berapa, kira-kira sudah hafal lah. Nah, ini tahun pengadaan, pilih semua tahun, golongan aset silakan dipilih, biasanya peralatan mesin.
intrakom, jenis laporannya Excel, kemudian lokasi pencatatan ini bisa diketik semua untuk mencetak kartu inventaris barang yang ada di semua lokasi yang ada di dinas Bapak Ibu sekalian. Setelah itu maka akan muncul data keep. Nah, di data keep ini apa yang kita akan cari adalah yang pertama adalah nomor lokasi pencatatan. Nah, di nomor lokasi pencatatan ini yang nanti akan sangat erat hubungannya dengan jurnal yang Bapak Ibu buat. Jadi memastikan bahwa lokasi pencatatannya sudah di lokasi yang sesuai sama jurnal yang akan Bapak Ibu buat. Nah, ini contoh. Dalam satu kecamatan itu ada beberapa lokasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sampai 7 lokasi. Nah, ini setiap lokasi ini, setiap jurnal nanti akan dibuat berdasarkan lokasi. Oke, langsung kita buat satu jurnal ya. Kalau mau membuat jurnal di awal itu nanti di menu transaksi, reklasifikasi, penjualan. Nah, setelah keep tadi di download, nah di sini kan ada menu tambah jurnal. Nah, di tambah jurnal ini Bapak Ibu bisa klik sini, masukkan tanggal hari ini, bisa lokasi aset. Nah, ini tadi yang saya maksud, lokasi aset ini sangat erat hubungannya dengan jurnal yang Bapak Ibu buat. Nah, tadi kan ada 6 lokasi. Di sini sebenarnya bisa diketik aja kantor kelurahan mana gitu ya. Nanti akan muncul di bawahnya sesuai dengan lokasi yang Bapak Ibu miliki. Ini misal kantor kelurahan apa gitu ya, dimasukkan sini, terus dasar reklasifikasinya bisa mengacu ke Permendagri 19 tahun 2016. Di sini bisa dimasukkan persetujuan atau data daftar barang yang akan direklas, itu bisa di PDF kan terus dimasukkan di sini. Kalau ini saya random saja, terus disimpan. Maka akan keluar di jurnal yang saya bilang buat tadi ini ya, jurnal baru. Nah, setelah dibuat jurnal baru, jurnal nomor 84, tanggalnya 5 Mei, dengan lokasi seperti ini, maka Bapak Ibu klik centang, terus di sini akan muncul halaman isian rincian dari jurnal tersebut. Tapi ini kan masih kosong ya rincian jurnalnya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan tambah rincian dulu. Klik dari tambah rincian, kemudian cari register yang akan diusulkan penjualan. Kita ambil satu contoh tadi di sini. Nah, mungkin ini ada contoh meja yang agak lama mungkin ini ya, mesin absensi fingerprint. Maka bisa dicari di sini berdasarkan nomor register. Nah, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena lokasinya tidak sama. Nah, ini harus diperhatikan lokasinya. Lokasi mesin absensi fingerprint ini ada di kantor Kelurahan Sukomanunggal. Sedangkan jurnalnya yang dibuat adalah di kantor Kelurahan Simomulyo. Maka dari itu, Bapak Ibu hanya bisa memasukkan register yang berada di kantor Kelurahan Simomulyo. Kita sekarang filter yang berada di Simomulyo apa saja. Nah, yang berada di kantor Simomulyo ini lemari besi tahun mesin absensi fingerprint yang tahun 2009. Registernya seperti ini. Bapak Ibu masukkan di register, maka nanti akan muncul. Nah, ini bisa dimasukkan untuk dimasukkan sebagai rincian. Nah, ini nanti klik centang saja, tapi nanti akan ada pertanyaan yang harus diisi. Tanda bintang ini harus diisi. Contoh ini file gambar terkini barang. Jadi file gambarnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu isi. Terus keterangan yang ingin ditambahkan atau informasi yang harus disampaikan itu apa. Terus klik simpan.
Nah, gambar yang Bapak Ibu upload ini akan berhubungan dengan gambar yang ada di SIPGAD, Sistem Informasi Pengelolaan Gudang Aset Daerah, atau nanti di penjualan nanti akan muncul. Jadi tidak perlu ngupload lagi di SIPGAD kalau sudah dilakukan upload gambarnya di sini. Klik simpan. Setelah selesai, ini kalau saya klik close. Nanti Bapak Ibu ketika ada di reklasifikasi nanti, list reklasifikasi nanti akan muncul sebagai salah satu list yang ada di yang akan diusulkan gitu. Contoh ini ya, ini rincian jurnal yang sudah jadi mestinya. Nah, ini sudah terjadi satu printer warna, nanti akan muncul seperti ini setelah diklik simpan, terus kemudian dilakukan kirim, atau di sini tuh nanti ada setelah tambah rincian nanti ada klik kirim gitu. Oke, saya coba satu ya. Oke, tambah rincian, centang, fotonya bebas dulu karena bukan saya ya. Simpan. Oke, ini harus diisi. Nah, maka nanti akan muncul permohonan verifikasi. Klik permohonan verifikasi, nanti akan masuk ke pejabat. Akan masuk seperti ini tadi statusnya. Menunggu verifikasi pejabat penatausahaan, kemudian pejabat penatausahaan melakukan verifikasi. Oke, kita sekarang sudah masuk di akun verifikator atau pejabat penatausahaan barang. Di menu reklasifikasi penjualan sudah muncul jurnal yang harus diverifikasi. Nah, ini bisa diklik rincian, kemudian diklik verifikasi. Nah, kemudian setelah verifikasi penjualan dari pejabat penatausahaan, maka nanti terakhir statusnya akan berubah. Kembali lagi ke akun pengurus barang, maka nanti permohonan verifikasi sudah diterima penjabat dan statusnya adalah menunggu verifikasi penyelia BPKAD atau hubungi penyelia Anda. Nah, ini harus dihubungi penyelia untuk melakukan verifikasi. Verifikasi di penyelia, nanti penyelia juga akan menerima permohonan verifikasi. Ini jurnal nomor 69 dari yang sudah dibuat tadi. Setelah diverifikasi, maka aset tersebut sudah berpindah ke 154. Maka sekarang kita akan melakukan pengecekan terhadap aset tersebut apakah masih di 154 atau di 132. Ini salah yang reklas tadi yang 9. Nah, ini sudah ada keterangannya, kode barang semula menjadinya 132 menjadi 154 untuk register ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan dengan mengecek di Sawal Intra. Nah, di Sawal Intra akan kita cek di info barang ya nanti ya, sebentar. Akan proses, kita cari di saldo awal Intra Table. Nah, nanti di sini sebenarnya di sini sudah terlihat ya. Di sini register tersebut yang dicari tadi, peralatannya sudah masuk, klasifikasinya sudah masuk di 154 atau peralatan dan mesin rusak berat.
Ya kira-kira begitu. Nanti masuk info juga di sini juga akan masuk sebagai rusak berat. Nah, ini sudah masuk di aset rusak atau rusak berat. Nah, kira-kira seperti itu contoh dari yang bisa kita lakukan. Jadi step-step tadi bisa dilewati. Satu transaksi juga, satu jurnal juga tidak harus satu barang, bisa banyak barang juga. Ini bisa contoh dari, kalau bisa dilihat dari jurnalnya DKPP, ini ada satu dalam satu jurnal, yang penting lokasinya sama saja. Nah, ini juga banyak. Nah, lokasinya sama saja juga nggak apa-apa. Ini itu saja untuk tutorial reklas di Simbada. Setelah ini aset sudah masuk 154 dan bisa dilakukan penarikan data